Oke, selamat siang Semuanya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir di tempat ini. Kemudian terima kasih juga untuk semua rekan-rekan teman sejawat yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Tapi sebelum saya memulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa dulu supaya segala kegiatan kita pada hari ini dapat dilancarkan. Boleh saya minta tolong kepada Ibu Christine untuk berdoa? Hati kami mengucap syukur kepada Allah Bapa kasih Yesus Kristus. Sehingga kami bersyukur Tuhan jika sampai saat ini Bapa kami masih boleh ada. Kami iman itu semua bukan karena gagah dan kuat kami, tapi kami iman itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Jika pada saat ini Bapa kami boleh ada di ruangan ini Tuhan, yaitu Tuhan di mana rekan kami akan berbagi praktik baik kepada kami Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, apapun kegiatan yang kami lakukan pada saat ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah kami Bapa. Boleh kami gunakan Tuhan untuk tambahan ilmu kami, agar boleh kami praktikkan di dalam kelas, agar kami boleh melakukannya Bapa kepada anak-anak didik kami Tuhan. Sehingga semakin hari Bapa, kami boleh semakin baik lagi Tuhan dalam mengajar dan mendidik anak-anak didik kami Tuhan. Berkati Tuhan Bu Des yang akan menyampaikan materinya kepada kami. Bapa di sorga, Engkau yang memberikan hikmat, sehingga apa yang beliau sampaikan Bapa boleh tersampaikan dengan baik, dan kami yang menerima juga Tuhan boleh menerima dengan baik, kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktikkannya Bapa. Terima kasih Yesus, ampunkan kami Bapa dari dosa dan pelanggaran kami yang datang melayani di hadapan. Di dalam nama Yesus kami mulaikan aktivitas kami ini. Amin. Oke, terima kasih Ibu Christine. Sebelum kita memulai kegiatan kita, pada hari ini saya akan mendispensasikan atau menyebarkan apa yang sudah saya terima selama saya berada di pendidikan guru penggerak. Terutama untuk hari ini saya akan menyampaikan modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, ini adalah bentuk tugas yang harus saya selesaikan, yaitu menyebarkan atau menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan guru yang berada di sekolah saya, supaya juga mendapatkan ilmu dari apa yang sudah saya terima selama di CPG ini. Nah, kita berdiri dulu semua, seperti anak-anak kita mau ekspresi gitu. Tangan ke atas menggapai bintang, boleh ya? Walaupun kita bukan anak-anak, tapi ada baiknya kita juga boleh. Yuk kita mulai yuk. 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke, terima kasih. Kembali. Jadi dari Ibu Kepala Sekolah, saya akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Saya akan berbagi budaya positif, keyakinan, dan terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, bertempat di SDS Rehoboth, tempat di mana saya mengajar. Latar belakang kenapa budaya positif ini harus disampaikan adalah setiap anak itu selalu merasa takut terhadap peraturan, karena peraturan itu dianggap sebagai sesuatu yang menghukum atau memberikan rasa tidak nyaman kepada diri mereka, sehingga kata peraturan ini selalu konotasinya negatif, karena anak-anak sudah langsung takut kepada perkataan peraturan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimanakah peraturan itu kita akan alihkan menjadi bermakna positif, sehingga anak-anak tidak lagi merasa takut terhadap pendisiplinan yang kita laksanakan. Terutama ini konsentrasi dulu di kelas kita masing-masing. Nah, selanjutnya
Nah, ini menciptakan budaya positif. Ini seorang guru memiliki peran untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar mereka berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perwujudannya, guru menjadi sering menghukum, menjadi sering marah, menjadi sering mengatur. Nah, perwujudan guru sering memberi hukuman melakukan kesalahan dan memberikan, terkadang kita juga memberikan imbalan kepada anak yang mengikuti kemauan kita. Nah, di sini kita akan belajar, akan mengubah paradigma itu. Ternyata memberikan hukuman dan memberikan hadiah atau reward itu merupakan satu hal yang berdampak negatif. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang sebenarnya, ini ada kebutuhan manusia yang memang kita perlu dan juga anak-anak didik kita perlu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, ini adalah kebutuhan yang tidak terlepas dari makanan, minuman. Nah, anak-anak terkadang di kelas itu bisa jadi mengantuk mungkin karena mereka tidak makan, atau mereka kurang minum karena tidak sempat. Jadi mungkin mereka bisa terkantuk-kantuk atau bisa tidak konsentrasi di dalam pembelajaran. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Selama saya belajar di CGP, ternyata anak-anak itu membutuhkan sentuhan. Anak-anak itu ribut karena mungkin di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang. Mungkin dia tidak menemukan kasih sayang dari ibu mungkin, atau dari ayah mungkin, atau dari yang lainnya, sehingga dia bertindak tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin dia akan berteriak ketika berada di dalam kelas, atau dia mengganggu temannya, atau dia mencolek temannya, atau kadang-kadang dia tidak mau mendengarkan kita. Ini adalah respon dari kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi di dalam diri siswa. Jadi kita kadang-kadang ini nakal kali ya. Nah, mungkin kita mengacu ke sana. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin dia memang membutuhkan sentuhan kasih sayang dari kita sebagai orang tuanya di sekolah. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan tentang pengakuan kemampuan. Nah, ini dia. Anak-anak itu senang dikatakan, "Ih, pinter ya nak, kamu cerdas ya nak." Kalau dia bisa menjawab, kita selalu katakan good. Nah, ada sih caranya kita menyampaikan kalau dia itu melakukan sesuatu yang baik, yaitu dengan membuat stiker. Jadi cukup dengan menggunakan stick S, kemudian kita bikin lingkaran bulat, lalu dibuat good, very good, atau bad. Nah, ini biasa kita gunakan. Jadi nanti anak-anak itu dapat berapa kata-kata good, sehingga ini menyenangkan hati dia. Good, nah gitu ya, tetapi tidak memberi sesuatu, hanya memberikan stiker. Nah, ini sudah menunjukkan kalau kita mengakui kemampuan dia, mengakui keberadaan dia ketika dia mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Anak-anak ternyata membutuhkan itu, membutuhkan pembuktian kalau kita mengakui dia bisa mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Ini dia. Ice breaking ditawarkan karena anak-anak itu memang membutuhkan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah berikan dia ruang untuk sejenak beristirahat. Jadi perkataan 15 menit yang saya tunggu tugasmu ternyata tidak boleh diberlakukan kepada anak-anak. Jadi kita memberikan ruang dia untuk bebas bereksplorasi, mengerjakan tugas yang dia lakukan. Atau kalau kita sudah lihat anak-anak ini jenuh, nah kita bisa melakukannya dengan menggunakan ice breaking. Nah, ice breaking ini tidak hanya sekedar dengan menggunakan permainan atau bernyanyi. Dengan teman di sebelahnya saja kita bisa buat menjadi ice breaking. Nah, jadi mungkin ini kita juga memberikan kebebasan, memberikan ruang kepada anak-anak itu. Apalagi untuk kita yang masih mengajar di SD. Nah, ini mungkin tingkat konsentrasi anak-anak kita belum terfokus dengan pembelajaran. Jadi kalau memang anak-anak sudah mulai tidak menguasai kelas,
sudah mulai menunjukkan kebebasannya, dia ingin bebas, kita berikan sebentar. Ayo nak kita berlari-lari di dalam kelas. Dalam konteks apa Bu lari-larinya? Dengan menyebut-nyebutkan nama buah. Jadi anak-anak disuruh putar-putar, ya kan? Buah apa? Sebutkan nama buah. Mereka akan sebut apel, mangga, jeruk. Suka-suka hatinya menyebutkan. Yang penting konsentrasi pada penyebutan nama buah. Atau mari kita sama-sama menyebutkan nama teman. Nah, mereka akan menyebutkan nama teman. Ada berapa nama teman di kelas? 23. Mereka akan berlari-lari menyebut nama temannya. Nah, ini adalah cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan mereka di luar jam istirahat yang memang sudah harus mereka terima. Nah, yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Nih, jadi anak-anak itu memang ada bakat di dalam dirinya. Saya pribadi itu tidak bisa berhenti menggambar ketika saya mendengarkan sesuatu. Jadi ketika saya juga CPG kemarin, saya juga menggambar-gambar. Dan PP saya lihat, cantik ya gambarnya Bu. Iya Pak, saya bilang gitu. Nah, ini kebiasaan. Jadi anak-anak itu kesenangannya jangan kita ganggu, asalkan dia fokus dalam belajar. Jadi anak-anak jangan kita tutup. Sekarang tangannya di atas meja, tidak ada lagi yang menulis, semuanya perhatikan di papan tulis. Ibu mau menerangkan, nah ini nggak boleh lagi. Jadi biarkan anak-anak itu mengikuti pembelajaran, memenuhi kesenangannya, asalkan dia tidak menjadi liar atau tidak terkontrol. Kalau hanya di tempat duduk lalu dia mengambil spidol lalu menggambar, biarkan saja Bu. Memang ada anak yang memang memiliki kemampuan mendengar dan menulis secara bersamaan. Saya punya kemampuan itu Bu. Jadi kalau saya menggambar, saya tetap juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang yang berbicara. Nah, mungkin ini ada 5 kebutuhan yang kita juga butuhkan dan siswa juga kita butuhkan. Nah, butuh selanjutnya ini adalah posisi kita sebagai guru. Nah, kita ini sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu disebut dengan penghukum. Yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga itu adalah teman. Yang keempat itu adalah pemantau. Dan yang kelima itu adalah manajer. Yang penghukum ini seperti ini nak. Seperti ini Bapak Ibu, maaf ya. Ketika anak terlambat kita langsung judge. Kan kamu lagi. Kita sudah menghukum dia. Siapa yang ribut dalam kelas? Pasti honesty. Kita sudah memberikan hukuman. Nah, itu tipe guru penghukum. Dan yang kedua itu adalah tipe pembuat rasa bersalah. Seperti ini tipe guru yang membuat rasa bersalah. Kamu gak kasihan ya nak dengan ibu ini? Kalau kamu ribut, nanti kepala sekolah marah. Ibu loh yang ditegur di dalam kantor. Nah, ini adalah pembuat rasa bersalah kepada siswa. Ini membuat siswa jadi depresi. Dia kasihan dengan gurunya, tetapi dia tidak tahu mengungkapkan bagaimana cara mengasihi gurunya. Ini pembuat rasa bersalah. Nah, atau kita bilang, kamu gak kasihan ya Bu dengan orang tua kamu? Sudah susah loh dia mencari uang sekolah untuk membayar uang sekolah kamu. Nah, ini adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah tipe guru sebagai teman. Ibu ini tipe guru seperti ini. Dia sangat akrab dengan siswanya. Dia bisa bergaul dengan siswanya, dia dapat berkomunikasi baik dengan siswanya. Tetapi hal yang menjadi perlu kita perhatikan, dia bisa jadi kelewat batas. Dia tidak tahu di mana posisinya. Nah, ini yang kita takutkan ketika guru mengambil posisi sebagai teman. Nah, kita takutnya dia jadi lupa tentang kedudukan dia sebagai siswa dan kita sebagai guru. Jadi batasannya menjadi tidak jelas. Dan kemudian ini adalah tipe guru pemantau. Ini tipe guru pemantau ini sangat matematis. Dia menghitung berapa kali anaknya tidak mengerjakan PR. Dia bisa menghitung berapa kali anaknya terlambat. Dan dia bisa menghitung berapa kali anaknya tidak menjawab pada saat dia bertanya. Nah, ini matematikanya tinggi. Dia itu analis sekali. Jadi semuanya dihitung. PR-nya nggak dibuat 3 kali.
Datang terlambatnya 2 kali. Kemudian ininya 3 kali. Nah, ini adalah tipe guru pemantau. Dia memantau semua aktivitas siswa. Dan yang terakhir adalah tipe guru manajer. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di terakhir, tipe guru manajer, di mana dia bisa mengkondisikan dirinya ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak melakukan pelanggaran, apa yang dia lakukan. Nanti saya akan kupas ini. Untuk posisi guru sebagai manajer, ini adalah ketika masuk ke dalam segitiga restitusi. Nah, kemudian di sini siswa biasanya melakukan peraturan itu ada 3 sebabnya. Yang pertama itu adalah karena dia takut, karena dia merasa tidak nyaman dan takut dihukum. Jadi sebenarnya bukan dari dirinya, dia melakukan peraturan. Kemudian yang kedua itu adalah dia untuk mendapatkan penghargaan atau pujian. Dia bisa menjawab karena dia mengharapkan sesuatu. Dia menjadi juara karena dia mengharapkan sesuatu. Bisa dari orang tuanya, bisa dari gurunya, atau bisa dari instansi lain. Nah, ini adalah tipe anak untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah ini adalah tipe orang yang memang melakukan itu sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diyakininya. Nilai-nilai yang sudah dia yakini, oh iya aku mau mematuhi peraturan karena memang peraturan itu adalah tanggung jawabku. Nah, tipe 1 dan 2 ini adalah motivasi yang bersifat eksternal yang berada di luar daripada siswa itu sendiri. Sedangkan tipe yang ketiga, motivasi yang ketiga itu adalah motivasi yang seharusnya muncul di dalam diri siswa itu sendiri. Ini yang kita harapkan. Tipe yang ketiga yaitu tipe eksternal yang berasal dari siswa itu sendiri. Jadi bukan karena mengharapkan imbalan, bukan karena takut dengan hukuman. Nah, jadi yang kita harapkan memang keluar dari dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini adalah cara membuat keyakinan kelas. Ini ada keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas. Ini keyakinan kelas ya, bukan peraturan. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara wali kelas dengan siswa. Nah, keyakinan kelas ini curah pendapat. Ini namanya curah pendapat siswa dengan guru wali kelas. Jadi memang harus meluangkan waktu, dan saya harap Bapak Ibu juga melakukannya sehingga Bapak Ibu tahu apa yang diinginkan oleh anak-anak itu di dalam kelas. Nah, curah pendapat ini nanti kita bisa dapatkan apa yang mereka mau, bisa dalam bentuk gambar. Nah ini ada yang mereka mau, lalu mereka tuangkan dalam sini. Nah, kemudian setelah itu kita akan buat dulu kalimat-kalimat positif dari apa yang mereka pikirkan. Contohnya, nah apa yang biasanya sering diucapkan guru yang tidak boleh kamu lakukan? Nah, mereka pasti bilang, Bu, dilarang mencarut, Bu. Tulis aja di papan tulis, dilarang mencarut. Bu, tidak boleh terlambat, Bu. Kemudian, jangan terlambat. Kemudian, Bu, tidak boleh ribut, Bu. Jangan ribut. Kemudian, Bu, ini siang tadi bertengkar, Bu. Jangan bertengkar. Mungkin kita akan dapat curah pendapat yang banyak dari anak-anak. Dibuat aja di papan tulis. Itu sebagai negatifnya, kata-kata jangan yang dibuat anak-anak itu kita buat sebagai kalimat negatif. Nah, kemudian kita sampaikan dengan anak-anak. Nah, kalau seperti itu coba buat dulu dari semua yang di papan tulis yang sudah kita curah pendapat nih, coba buat dulu yang mana yang kamu suka dari yang kesekian itu. Mungkin ada 20 nanti anak bilang jangan mencarut, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah, kita buat, kemudian kita suruh. Nah, untuk kelas 3 saya buat 3, suruh mereka menggambarkannya. Untuk kelas 6 saya suruh mereka membuat 5. Nah, setelah itu kita ajar mereka untuk menandatanganinya sebagai bukti mereka yakin dengan apa yang sudah mereka buat. Setelah itu baru kita buat ke sebelahnya kalimat positifnya. Tadi kan jangan mencarut ya, Bu. Nah, jangan mencarut itu kalau kita jadikan kalimat positif berarti saya tidak suka, saya menghargai teman saya. Itu kalimat positifnya. Berarti dia tidak mau mengucapkan kata-kata kotor dengan temannya. Jadi kita mengalihkan anak-anak dari negatif ke positif.
jangan terlambat berarti kita tulis menjadi saya selalu datang tepat waktu. Nah, ketika anak jangan lupa buat PR, kita buat menjadi saya selalu mengerjakan tugas dengan baik. Nah, jadi kata-kata yang negatif itu kita ubah ke positif. Sehingga katanya Bu, kalau selalu kita mengucapkan yang negatif, biasanya negatifnya yang terkunci, positifnya hilang. Jangan terlambat, terlambatnya yang diambil. Jangan malas, jangannya hilang, yang ada malas. Jangan ribut, yang tinggal ribut, jangannya hilang. Makanya yang kita ambil itu kalimat-kalimat positif. Nah, ketika kami pelatihan itu disarankan kalimat-kalimatnya itu dibuat memang harus didiskusikan dengan anak-anak di dalam kelas, karena ini hanya keyakinan kelas. Nah, setelah itu, setelah selesai, setelah ditandatangani, nah kemudian baru kita ulang kembali. Kamu yakin nak kalau kelas kita ini semua menghargai teman? Yakin Bu? Kita checklist, kan? Nah, kamu yakin nak kita semua bisa datang tepat waktu di sekolah? Yakin Bu? Lalu kita checklist. Nanti dari sekian curah pendapat kita mungkin kita dapat nanti 10. Nah, yang 10 itu baru kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang akan kita tempelkan menjadi bentuk keyakinan. Biarkan aja mereka berkreasi Bu ya, biarkan saja, karena ini karya mereka. Jadi kelihatan kurang menarik atau kurang bagus, tetapi mereka yakin bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah baik, karena kita membiasakan untuk mengalirkan budaya-budaya positif. Jadi mencarut, menyebut nama orang tua, nah kita tuangkan di dalam curah pendapat dengan siswa. Nah, setelah keyakinan itu tadi kita buat, setelah kita tuangkan di dalam kertas, lalu kita tempelkan bersama-sama, lalu kita kaji ulang kembali bersama anak-anak. Ayo nak, kita baca sama-sama yuk. Apa keyakinan yang sudah kita sepakati pada hari ini? Bu, ada 10 Bu. Ayo nak, sama-sama kita sepakati. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Berarti kita punya berapa keyakinan nak? 10 Bu. Nah, berarti di dalam diri anak-anak itu kita sudah tanamkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya, nah ini dia, ini keyakinan kelas yang ada di kelas 6A yang sudah kami bicarakan tadi, yang sudah saya ambil dari curah pendapat yang tadi, yang dari sini. Nah, ini sudah saya tuangkan di dalam PTT saya. Memang kalau untuk keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang memang sengaja dibuat agar siswa merasa kondusif di dalam kelas. Nah, jadi wali kelas mengajak siswa untuk bercurah pendapat tentang apa yang mereka yakini di dalam kelas. Mungkin keyakinan kelas saya akan berbeda dengan keyakinan kelas Ibu Norma. Mungkin bisa juga berbeda dengan Ibu Neri. Nah, jadi kesepakatan yang dibuat itu adalah bentuk daripada keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Nah, sambil membaca keyakinan kelas kita bisa menerapkan. Nah, kamu kan, Ibu kan guru nih, tugasnya apa nak? Nah, tugasnya ini Bu, tugasnya ini Bu, tugasnya ini. Biasanya anak-anak akan menjawab. Berarti kalau Ibu guru, berarti kan Ibu bukan orang yang harus merapikan bukumu kan? Iya Bu, bukan Bu. Nah, jadi anak-anak mengerti. Sehingga mereka kalau ketinggalan bontot, itu orang tuanya nggak telepon kita, karena anak itu sudah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kita sudah menetapkan tugas-tugas apa yang ada pada diri guru dan tugas-tugas apa yang ada pada diri siswa, sehingga mereka tahu, oh iya ya, kalau bontotku tinggal nggak boleh protes loh, berarti yang lalai siapa? Aku. Dan biasakan untuk tidak menyalahkan orang lain. Jadi dia merasa untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah, mungkin ketika guru berdiri di depan sedang mengajar, mereka juga sudah punya keyakinan, oh iya tadi ada belajar dengan sungguh-sungguh, berarti nggak boleh ribut. Nah, kita hanya memancing anak-anak. Nah, keyakinan ketiga loh, ayo, nah, kita baca sama-sama apa nak? Jika anak-anak mungkin sudah kita lihat
sudah mulai tidak kondusif lagi. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Nah, mereka juga sudah tahu, oh ya tadi ibu sudah bilang tugasnya seperti ini, bukan seperti ini. Oh ya tadi ibu sudah bilang tugasnya seperti ini, tugas kami seperti ini, bukan seperti ini. Nah, mungkin itu adalah bagian daripada ketika kita sudah menyampaikan keyakinan kelas. Oke, ini yang terakhir itu ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah untuk mengembalikan anak ketika dia melakukan kesalahan atau pelanggaran. Setiap anak pasti melakukan kesalahan dan pelanggaran, apalagi di dalam 1 tahun itu tidak ada mungkin anak yang tidak miss tanpa melakukan kesalahan. Tapi yang terjadi di sini, bagaimana sebagai guru kita bisa mengontrol diri kita supaya kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sampaikan dengan anak-anak tadi. Dan di sini untuk penyelesaian masalah ketika ada siswa yang bermasalah itu ada 3. Yang pertama disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan kesalahan. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika anak melakukan kesalahan lalu kita suruh dia menghadap kita usahakan dulu untuk tidak marah. Jadi kita tidak langsung menghukum dia karena kita bukan berada pada posisi guru penghukum atau memantau dia dengan mengatakan kau terus ya, kemarin kamu loh yang bertengkar dengan temanmu, sekarang kamu lagi, kayaknya sudah 3 kali kamu ini masuk ke dalam kantor. Kita juga tidak boleh seperti itu karena kita bukan tipe guru yang penghukum. Atau kita menerapkan rasa bersalah kepada siswa, ini juga tidak boleh kita lakukan. Nah, bagaimana cara menangani masalah ketika anak berada pada situasi melakukan pelanggaran? Yang pertama kita panggil dia, kita menstabilkan identitas. Ketika saya menghadapi si Ripaldo dengan Gabriel yang bertengkar, nah saya bertanya dengan dia, nah mengapa kamu bertengkar? Mereka menjawab, Bu, nama orang tuaku disebut. Enggak ya, nama orang tuaku yang bulan kamu sebut. Mereka berantem. Lalu saya bilang, nah tenang dulu, ibu hanya bertanya. Lalu kita stabilkan identitasnya, jangan kita salah. Lalu kita katakan seperti ini, ibu juga loh nak, kalau nama orang tua ibu disebut teman ibu, ibu juga marah. Ibu juga pasti akan merasa tersinggung, ibu juga nanti akan marah. Tetapi ketika ibu marah, ibu tahu juga menempatkan diri. Apakah benar dengan marah atau membalas kembali itu merupakan satu penyelesaian masalah? Nah, kita kembalikan dulu identitas anak. Kemudian anak pasti akan diam. Tidak, Bu. Nah, lalu kita tanya lagi, nah, mengapa kau menyebut nama orang tuanya? Apa alasanmu, nak? Kenapa kamu sebut nama orang tuanya? Iya, Bu, aku merasa kurang dihargainya loh, Bu. Dia itu suka-sukanya sama aku. Dia itu leceh kali sama aku. Dia itu kurang menghargaiku. Nah, kita sudah dapat alasan. Berarti kita sudah memvalidasi kesalahan anak. Nah, kita sudah dapat kenapa alasan dia menyebut nama orang tuanya dipanggil. Nah, lalu kita mulai berkata, nah, sebenarnya orang tuanya Ripaldo tadi itu bersalah nggak dengan kamu? Tidak. Lalu kenapa kau sebut nama orang tuanya? Pasti anak diam. Kalau seperti itu menurutmu kamu melakukan pelanggaran atau tidak? Iya, Bu, saya salah. Nah, berarti dia sudah tahu di mana letak kesalahannya. Nah, mereka berdua kita salah. Kamu juga, Gabriel, kenapa juga kamu sebut nama orang tuamu? Orang tuanya Ripaldo, dia juga mengatakan seperti itu. Nah, Nana, orang tuamu kan dua-duanya tidak ada di sini. Jadi kamu jangan menyebut nama orang tua karena tindakan kalian berdua ini tidak baik. Iya, Bu, saya salah, Bu. Nah, kita masuk lagi ke tahapan terakhir, itu namanya restitusi. Restitusi ini adalah mengembalikan rasa kepercayaan siswa itu. Dia memang tahu dia salah, tetapi kita tidak menghukumnya, tetapi kita mencarikan jalan keluar bagi dia supaya dia kembali ke dalam posisi dirinya semula. Nah, kita tanya,
Nah, kita kan sudah buat keyakinan tuh, ada 10 nih di kelas. Nah, kamu melanggar keyakinan yang mana, nak? Ya Bu, keyakinan yang ketujuh. Apa itu yang ketujuh? Menghargai teman. Jadi menurut kamu tidak menghargai teman ya? Tidak, Bu. Nah, kalau seperti itu, karena kamu sudah mengetahui kesalahanmu, apakah yang akan kamu lakukan dengan temanmu? Nah, anak itu sendiri yang memunculkan bagaimana solusi yang akan dia pecahkan, bagaimana cara mencari jalan keluar yang akan dia lakukan. Pasti dia bilang, nah ini tuh Gabriel dengan Ripaldo, Bu saya mau meminta maaf Bu. Ya, kalau sesudah minta maaf kamu mau ngapa lagi nak? Saya akan berteman baik dengan dia Bu. Lalu apa lagi nak? Saya tidak akan lagi mengulangi kesalahannya Bu. Nah, itulah bentuk segitiga restitusi. Jadi pertama kali langkah yang kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi memberi kesempatan kepada siswa untuk mengatakan mengapa hal itu dia lakukan. Lanjut dengan validasi kesalahan, kita mengiring, menuntun siswa untuk menemukan apakah yang dia lakukan itu merupakan satu kesalahan atau pelanggaran. Yang terakhir itu kita membantu siswa, membangun siswa untuk mampu menemukan solusi atau pemecahan masalah dari apa yang sudah dia perbuat. Seperti tadi dia bilang, saya akan minta maaf Bu, saya akan berteman lagi Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu keluar dari dirinya sendiri. Nah, inilah yang mau kita munculkan. Dengan keyakinan yang sudah kita buat di dalam kelas, ini menjadi satu budaya positif bagi diri anak-anak itu sendiri. Menjadi habit, menjadi kebiasaan. Dia terbiasa, dia terbudaya untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Dia tidak akan punya alasan lagi ketika terlambat. Bu, karena bapakku Bu, dia tidak, maaf Bu, saya terlambat, saya sudah melanggar. Keyakinan kelas yang kedua. Lalu apa yang akan kamu lakukan nak? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah seperti itulah segitiga restitusi. Jadi kita membuat keyakinan-keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama dengan siswa, sehingga menimbulkan budaya positif yang lahir dari diri anak-anak kita sendiri, sehingga mereka terbiasa membudaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Mungkin berawal dari sekolah, tapi nanti akan dia bawa ke rumah, dan ini akan menjadi pembudayaan, pembiasaan yang akan berkelanjutan, sehingga menampilkan anak-anak yang berkarakter sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Anak-anak itu terpancar religiusnya, kreativitasnya, terpancar mandirinya, terbaca gotong royongnya atau kerjasamanya. Nah, itulah segitiga restitusi yang bisa saya sampaikan. Nah, segitiga restitusi ini merupakan pemecahan masalah yang paling ideal kita lakukan di sekolah untuk memecahkan masalah atau kegiatan kalaupun ada pelanggaran ataupun kesalahan siswa jika melakukan kesalahan. Dan jika di dalam jika dalam segitiga restitusi ini kita akan membangkitkan keyakinan siswa. Jadi setelah dia bersalah, dia tidak menjadi down, tidak menjadi sakit hati, dan tidak menjadi terpukul, tetapi dia kembali kepada dirinya semula, kemudian bisa tampil sebagai dirinya sendiri, dan dia punya keyakinan, oh iya tadi salah, harus diperbaiki. Tapi dia tidak jadi down karena kita hukum, karena kita kata-katai, dia tidak down, tetapi dia menjadi yakin, oh iya, aku melakukan pelanggaran, aku harus berubah, aku harus menjadi lebih baik. Nah, inilah yang disebut dengan budaya positif, melahirkan nilai-nilai kebajikan dari siswa itu sendiri. Oke, Bapak, oke, Ibu dan Kepala Sekolah, ini mungkin modul 1.4 yang sudah saya pelajari selama saya berada di CPG. Jika ada teman atau kepala sekolah yang ingin memberikan tanggapan, sebisa saya akan saya tanggapi. Oke, Ibu. Oke, terima kasih ya, Miss. Sudah dipaparkan tadi ya dari awal sampai akhir. Saya coba mengubah memperhatikan
siswa dan baik. Jadi pertama saya terima kasih, saya bersyukur karena dari jauh hari saya sudah menekankan tidak berhubungan. Anak terlambat, tidak buat PR, itu dari jauh hari sudah saya tekankan tidak ada berhubungan. Jangan kasih tugas anak yang berat. Kedua, dari jauh hari juga sudah mengatakan anak yang nakal berubah dengan sentuhan. Karena lain lagi betul-betul hukuman dengan sentuhan. Nah, kalau aku lihat dari paparannya ini kan semua berbunyi pengetahuan. Nanti boleh saya itu kita kolaborasi di dalamnya harus nampak religius. Karena kita ini kan berbahasa Kristen. Secara teori akademik iya bagus. Dan pertama-tama saya mau bilang di sini karena ini kan kita mesti perubahan yang positif kepada siswa. Pertama-tama yang harus berubah yang positif kepala sekolah. Dan saya sedang berada di posisi itu. Kedua guru. Bagaimanapun indahnya teori materi yang didapat, kalau karakter guru itu saja sendiri tidak berubah di dalamnya, kalau kita yang memberikan teori itu saya percaya jangan. Jadi pertama-tama kata kunci itu adalah kepala sekolah dan guru yang harus ada pembaharuan karakter. Kalau kita lihat kan apanya ini tadi penjelasannya ini apa namanya sangat luar biasa kalau terlaksana dengan baik. Tapi sekali saya katakan harus dari guru dulu, kepala sekolah naik turun kepada guru kemudian turun kepada siswa. Benar-benar guru itu harus mau benar-benar dirinya itu apa ya bisa membuat dirinya ada di dalam posisi lingkaran anak-anak. Kemudian berikut tadi kita kolaborasi ya dari tadi akademik ke religius karena kita dalam berbahasa Kristen. Saya kasih salah satu contoh yang saya buat di kelas mengganggu kawan dan lain-lain. Saya selalu begini, nah ingat ya kita ini ciptaan siapa? Satu kan yang menciptakan kita. Nah kalau satu yang menciptakan kita adalah Tuhan, berarti kita harus dong saling mengasihi. Itu kata kunci. Kita harus disadari anak. Yang kedua, masalah menyebut nama orang tua. Saya bilang, nah, hukum kelima apa begini? Hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu kita yang diberikan Tuhan padamu. Nah, apa salahnya? Bapak si A sama bapak si B itu sama-sama orang tua yang perlu kita hargai. Apa salah orang tua kita yang sedang berada di rumah? Apakah perlu? Ini hukum kelima. Kalaupun itu nggak orang tua kita, orang tua kita namanya sudah orang tua, itu tetap dapat dosa kalau kita melakukan itu. Nah kita lihat. Kemudian tadi kesepakatan, tadi judulnya kesepakatan keyakinan kelas. Oh keyakinan kelas. Nah itu nanti kita kolaborasi bukan hanya sekedar kata keyakinan, tapi kita kolaborasi tidak perkataan. Karena keyakinan ini kan kalau kita berbicara keyakinan itu berarti hubungan kita dengan Tuhan. Nah berarti kan keyakinan buat bersama dia harus ada hubungannya dengan religionnya, dia hubungannya dengan Tuhan. Karena kalau kita ngomong tentang keyakinan berarti hubungan manusia dengan Tuhan. Nah harus kita nanti menunjukkan di dalam keyakinan bersama. Ya kita kolaborasi lagi ya. Karena jelas kan setiap kelas akan kalau kita lihat dari paparannya itu menggali dari isi hati anak-anak. Berarti kan akan ada perbedaan-perbedaan mungkin nggak banyak perbedaan karena kasus di dalam kelas itu kan selalu sama. Masalah anak kita di kelas itu ya selalu sama. Paling yang berbeda ini tingkat kesukarannya, kesulitannya dalam kita menghadapi setiap anak kita di kelas ya. Saya rasa itu. Jadi apa namanya? Sekali lagi saya katakan pembelajaran yang sekarang yang sedang kita bangun di dalam kita sebagai PBG, saya bersyukur karena apa? Bukan sesuatu hal yang baru. Tapi sebenarnya ini sudah ada dari dulu itu kata jangan sudah dilarang. Tapi orang kita aja nggak apa ya, nggak memperhatikan yang baik kita anggap ACPD ya. Itu udah dari dulu loh, sudah ada ini. Saya kuliah katanya ini sudah ada. Kemudian memberikan kata pujian ya. Nah, tadi kan kita dengar ya, jangan sampai anak melakukan sesuatu hanya karena ada sesuatu imbalan. Kita mengharapkan ya Bu Des ya, anak melakukan karena kesadaran dia bahwa memang itu. Nah, ini perlu kita
melakukan sesuatu karena Tuhan. Jadi kalau semua tidak lakukan karena Tuhan, tidak ada alasan. Harus saya dipuji dulu, harus saya dikasih penghargaan, harus dikasih hadiah, iya kan? Nah, jadi memang kalau saya lihat ini Bu Des tadi ini apa ini, orang tua murid kita kan rata-rata kalau mau juara diberikan sepeda. Nah ini juga harus kita tularkan kepada orang tua. Kalau saya termasuk orang yang nggak suka janji sama anak, kalau saya nggak mau. Kalau memang mau kita kasih ya kita kasih. Nggak harus ada menghasilkan sesuatu dulu baru kita kasih. Nah ini juga Bu Des nanti kalau kita tularkan kepada orang tua, ya sehingga apa namanya sama-sama. Pertanyaan saya buat Bu Des, apa kesukaran kendala yang Ibu Des alami? Ini kan awal Ibu Des. Saya tahu melakukan sesuatu yang baru itu bukan hal yang gampang. Dengan melihat dan bisa kita. Apa kesukaran yang Ibu Des alami di kelas ketika baru memulai hal seperti ini? Nah ini dia. Oke Bu, boleh saya Ya, jawab? silakan. Juga untuk semua rekan-rekan dulu. Nah, pertama kali kesulitan ketika kita masuk, saya kan juga paradigma lama. Jadi mulai metode belajar, kemudian kebiasaan Dulu ya Bu Des, karena maaf harus bilang Ibu Des kan termasuk tipikal yang banyak punya aturan di kelas sebelum ini. Jadi saya bersyukur Ibu Des sebagai guru pengetahuan menggambarkan ini. Ya, saya tahu Ibu tipikal yang banyak aturan sebelum ini. Orang-orang kelas, ya kan ketika itu akan menggambarkan Ibu pola Ibu Des itu mengatakan dengan itu dia semua itu mengatakan Oke, nah ini CPG udah berjalan berapa bulan ya? Jadi awal memasuki CPG itu kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini menyampaikan kalau pembelajaran itu berorientasi kepada siswa. Nah, jadi berpihak kepada siswa. Nah, mungkin banyak sih perubahan yang kita lakukan, terutama di dalam pembelajaran, penggunaan kata jangan, kemudian penghukuman pada anak-anak. Ini sudah jarang dilakukan di dalam kelas. Cuma yang jadi masalah seperti keyakinan. Nah, keyakinan ini, keyakinan yang kita berikan di dalam kelas, nah ini memang mungkin ini saran juga dengan kepala sekolah, ketika kita mungkin masuk nanti di tahun ajaran baru, kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Kalau kita bentuk anak hanya di lingkup pada kelas, ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Budayanya tidak berubah. Kalau budaya itu hanya berlaku di sekolah, tidak berlaku di rumah, ini jelas juga tidak menjadi sesuatu yang bernilai. Tetapi seharusnya seiring sejalan. Nah, jadi kalau di dalam CPG yang saya jalani bersama ini, memang awal anak yang saya hadapi, kami sudah bersama-sama, saya sudah masuk guru penggerak, yaitu memang sudah melakukan pembiasaan yang sudah saya terima dari CPG. Nah, sudah beberapa kegiatan juga sudah saya lakukan dengan menggunakan kegiatan yang saya laksanakan secara CPG untuk anak angkatan sekarang yang sudah saya pelajari, yang sedang saya pelajari. Mungkin kalau tantangan yang paling mendasar itu adalah merubah paradigma lama. Kita masih terbiasa dengan paradigma lama yang sudah kita terima, seperti menghukum misalnya. Mungkin menghukumnya bukan kita pukul ya, mungkin menghukum secara verbal, itu juga bentuk penghukuman. Menghukum secara verbal ini termasuk juga bentuk penghukuman. Nah, ini yang kita harus ubah paradigma lama yang sudah melekat di dalam diri kita. Nah, inilah yang harus kita ubah pelan-pelan. Jadi tidak ada kata-kata yang kasar lagi, tidak ada makian, tidak ada penghukuman. Nah, tetapi sudah memunculkan keyakinan di dalam diri anak-anak. Mungkin mengubah paradigma lama yang masih melekat pada diri guru. Nah, inilah mungkin yang menjadi tantangan yang harus kita perbaiki pelan-pelan. Saya rasa banyak perubahan yang saya alami ketika saya memasuki CPG. Nah, karena anak-anak juga sudah saya buat untuk menjadi nyaman di dalam kelas, sehingga mereka bisa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu berdasarkan keyakinan yang mereka terima. Nah, memang harus ada kerjasama memang, bukan hanya dengan guru, orang tua, tapi kepala sekolah, guru dan orang tua. Ini menjadi satu komunitas yang harus kita sandingkan, sehingga
penerapan budaya positif ini bukan hanya sekedar berlaku di lingkungan sekolah, tetapi juga bisa menjadi penerapan yang akan dilakukan di rumah juga. Kita ajarkan anak untuk menghargai teman, tetapi ketika dia masuk ke dalam lingkungan rumahnya, ketika dia bertengkar dengan temannya, ayahnya malah bilang, kamu dia akan dipukul, tunjuk lagi ya, lebih kuat ya, lebih keras ya. Nah, berarti kan sudah berbeda. Jadi juga, jadi kita memang perlu kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan orang tua, sehingga mereka menjadi satu siklus yang bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu aja begitu yang bisa saya sampaikan. Iya, tadi kan pertanyaan saya menyentuh langsung kepada karakter budaya setelah CPG yang menyentuh langsung seperti ini. Saya jujur aja, setelah mulai saya membaca pembelajaran, saya sendiri secara pribadi nggak CPG, tapi saya mau banyak belajar berubah. Makanya mulai saya masuk mengajar di kelas Budame, banyak sekali pola saya rubah. Mungkin sama Bu Wanda lihat saja tadi saya masuk di kelas Bu Wanda pas sebut sama anak. Dari sebelum lalu itu, sebelum udah dari CPG, saya sudah pernah bilang mau buat kesepakatan di kelas, tapi kalau sibuk nggak pernah. Jadi saya sendiri secara pribadi banyak hal sudah saya pelajari, dan oh iya, baik juga dalam saya berkomunikasi berhubungan dengan guru. Nah, saya harus akui bahwa saya memang tipe kelas sama anak kelas, tapi saya bersyukur dengan saya belajar membaca, mengikuti, kemudian ditambah lagi dengan iman percaya kita kepada Tuhan kita. Ya, jadi ini paling penting ya, iman percaya kita harus bertumbuh, karena hanya dengan iman percaya kita yang bertumbuh ini bisa merubah semua paradigma kita pola lama. Jadi harus kita berani mengakui bahwa selama ini kita dalam tipikal, dalam kelas itu paradigma lama. Itu tak perlu kita malu mengakui, itu kan kejadian. Guru-guru tipikal lama itu adalah menghukum, memarah, membentak. Itu tak perlu kita malu untuk mengakui. Dan itulah gunanya, karena itu keadaannya ketika turunlah kurikulum baru dan segala macam. Kan kenapa rata-rata akan merubah paradigma guru dalam menghadapi siswa di dalamnya. Saya bersyukur secara pribadi bisa terus belajar. Saya sekarang bersyukur bisa pegang kelas, saya bisa untuk belajar dan belajar. Jadi saya bersyukur sebelum saya nggak jadi guru penggerak atau apa ceritanya, tapi saya bersyukur di hati menghadap perubahan. Nah, saya berharap itu semua guru-guru nggak usah tinggi dan CPG, tapi mau melakukan sebuah perubahan dalam mereka. Makanya saya katakan, kalau kita tadi saya katakan kalau kita menabur ketulusan, menabur yang baik, maka kita pun akan menuai yang baik dan ketulusan. Nah, menghadapi yang diri kita perlu adalah ketulusan, kesabaran, dan kasih. Itu aja boleh. Terima kasih buat papan guru hari ini. Semoga memberikan inspirasi bagi kami semua guru-guru dan melaksanakan tulis di keseharian. Dan saya berharap Ibu sebagai guru penggerak di kawan, ya tentu kami akan melihat mengamati Ibu. Saya secara kepala sekolah, saya akan lihat mengamati ada nggak perubahan-perubahan cara itu. Walaupun saya tidak masuk kelas, tapi